pada waktu yang lalu kita sudah sama-sama mengikuti kupasan beliau tentang filosofi emas yang luar biasa, sudah dibahas begitu apiknya, begitu lengkapnya, tidak ada lagi yang tersisa barangkali. Ya, sudah dibahas luar biasa oleh beliau dan kita sudah mengambil manfaat yang banyak sekali berkaitan tentang filosofi emas. Tersisa dua lagi, yaitu beras dan keras. Ya, beras dan keras. Nah, teman-teman sekalian, insya Allah malam hari ini beliau akan melanjutkan pembahasan yang lalu, masih dalam tips jitu melelehkan kekasih jiwa. Kita sapa Ustadz kita dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Belum muncul nih videonya Ustadz. Iya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, program kita ini bisa teman-teman lihat kembali, saksikan kembali ya di Sakinah TV yang langsung diasuh oleh beliau sebagai founder dari Sakinah Community. Teman-teman bisa mengaksesnya langsung saja mencari Sakinah TV atau langsung cari saja nama beliau ya, Ustadz Abu Fat Mirwan Idris, bisa dicari, dan yang paling cepat mungkin tak Sakinah TV ya, insya Allah itu akan cepat teman-teman lihat untuk mengikuti beberapa video-video beliau di sana yang semuanya insya Allah sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Baik, Ustadz, kita sapa dulu nih Ustadz, belum muncul nih wajahnya Ustadz. Ahlan. Ahlan. Nah Ustadz, belum muncul ya Ustadz ya? Sengaja nih Ustadz ya? Nggak mau munculkan anunya nih. Oke. Baik. Rasanya sudah kayaknya muncul dari tadi, Habibi. Oh iya? Di sini coba masih dicek Sakinah TV. Baru muncul dia Ustadz. Masya Allah. Tadi masih pamflet itu yang muncul Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Baik, teman-teman sekalian, seperti yang kita sebutkan bahwa pada pertemuan yang lalu Ustadz sudah membahas tentang emas, dan kita sudah mendengarkannya dan sudah mengambil mungkin rangkuman-rangkumannya juga sudah tersebar ya, rangkuman-rangkuman yang sudah dimenangkan oleh salah seorang dari peserta yang kemudian mendapatkan giveaway-nya, yaitu Ukti Dewayu kalau nggak salah ya. Baik, teman-teman sekalian, juga masih ada giveaway lagi yang akan kita bagikan dan sangat menarik insya Allah untuk teman-teman miliki. Namun syaratnya jangan lupa bergabung di grup WhatsApp teman ngobrol. Ya, nanti bisa dilihat di room chat nomor yang bisa dihubungi untuk bisa tergabung di grup kita. Baik, teman-teman semuanya, tidak berlama-lama kita persilahkan Ustadz kita. Nanti kalau Ustadz mau sedikit memurojaah, boleh nih Ustadz untuk mengulang kembali sedikit berkaitan tentang emas sebelum lanjut ke beras mungkin, atau lanjutan berikutnya lagi. Saya bacakan sedikit kalimat-kalimat untuk kita semua tentang pasangan kita. Aku mencintaimu apapun dan bagaimanapun engkau. Apapun yang terjadi dan kapanpun engkau adalah hatiku. Engkau adalah cintaku. Duhai kekasihku, duhai cintaku. Engkau adalah pasangan yang halal bagiku. Aku tidak peduli apapun perkataan orang tentang, kita akan selalu seiring selangkah selamanya. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Syakarallakum ya Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa lana azwajan linaskuna ilaih wa qaddara an yakuna baina zawjaini mawaddatan wa rahmah. Wassalatu wassalam ala rasulihil qail kafa bil mar'i ithman an yudayyi man yaqud. Ahlan wa sahlan wa marhaban, kembali kami ucapkan kepada seluruh al-aba, ummahat, ikhwah dan akhwat sekalian yang semoga saja dalam dekapan rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa taala kembali kita bersua dalam kajian spesial, acara yang sangat luar biasa, teman ngobrol, yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tips jitu melelehkan kekasih jiwa. Bagaimanakah caranya, bagaimanakah kiat-kiat untuk menumbuhkan bunga cinta di atas taman hati pasangan suami istri. Bagaimana romantisme cinta dengan bingkai syariat yang akan melahirkan dan membangkitkan energi ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampaikan bahwa dalam merangkai cinta dibutuhkan seni dan perlu banyak filosofi cinta yang perlu untuk kita pahami dan mengerti dan diterjemahkan dalam kehidupan suami istri. Dan pembahasan kita menitik beratkan pada 3 hal. Bagaimana kita memberikan hadiah atau menghadiahkan kepada pasangan kita dengan 3S. Yang pertama adalah emas, yang kedua adalah beras, dan yang ketiga adalah keras. Makna secara global tentang filosofi emas, bagaimana kita berupaya untuk menghadirkan kebahagiaan cinta dan membuatnya nyaman berada di sisi kita. Karena cinta itu adalah tentang perlakuan yang baik dan cinta adalah tentang perbuatan dan pengorbanan. Maka apa saja yang bisa membuat hati pasangan kita senang, meleleh, maka itu dituntunkan di dalam agama kita. Yang intinya adalah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Berpegang kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, hendaklah memperlakukan pasangan kalian dengan cara-cara yang baik, penuh dengan cinta dan juga kasih sayang. Insya Allah kita akan langsung saja ya, karena waktu yang sangat mepet juga dan mendesak, banyak hal-hal yang ingin kita sampaikan juga pada kesempatan kali ini berkenaan tentang filosofi yang kedua, yaitu beras. Nah, kalau kita berbicara tentang beras dalam versi negeri kita secara umum, bahwasanya beras ini adalah makanan pokok. Dia sebagai ikon gambaran dari nafkah. Karena di antara bentuk nafkah dan dia yang paling utama adalah memberikan makan kepada anggota keluarga kita. Namun maksud kita dengan beras di sini adalah bagaimana kewajiban dan tanggung jawab dari seorang suami sebagai kepala keluarga bisa dijalankan. Karena salah satu di antara tugas, amanah dan tanggung jawab seorang laki-laki, seorang suami, seorang kepala keluarga adalah memberikan nafkah kepada anggota keluarganya. Karena ini adalah bagian dari perintah agama. Di dalam sejumlah ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan tentang hal ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ayat 223, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan diwajibkan atas al-maulud lah, artinya al-ab, diwajibkan bagi seorang ayah untuk menanggung
Rezeki maksudnya adalah makanan dan juga menanggung pakaian untuk anak-anak, istri dan keluarga mereka. Jadi ketika seseorang dia telah melangkah dan memasuki gerbang pernikahan, Allah Subhanahu wa taala telah bebankan kepadanya sejumlah amanah, tanggung jawab yang salah satu di antaranya adalah memberikan nafkah kepada anggota keluarga kita, dan dia merupakan sebuah kewajiban yang besar yang menjadi salah satu alasan kenapa sampai seorang laki-laki layak menjadi pemimpin di dalam keluarganya, karena kita tidak mau hanya seorang laki-laki dikatakan sebagai kepala keluarga, di kakak namanya dipasang pada nomor urut yang pertama, tetapi itu hanya sekedar tercantum di dalam kakak, ya sekedar administrasi, tetapi secara hakikatnya ternyata dia belum mampu menjadi seorang suami atau laki-laki yang bertanggung jawab. Para ikhwah terutama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk di gerbang pernikahan, maka kita mesti membuktikan diri sebagai seorang laki-laki. Laki-laki menunjukkan tentang kekuatan. Laki-laki menunjukkan tentang kemampuan akan memikul amanah dan tanggung jawab tersebut. Yang karenanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menetapkan kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Disebutkan dalam surah An-Nisa ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki adalah qawwam, adalah pemimpin bagi wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki, wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka telah diwajibkan, ditugaskan untuk memberikan nafkah kepada anggota keluarga mereka. Dalam ayat ini ada kata-kata qawamun. Qawamuna jamak dari kata qawam yang berarti man yakumu ala syai' riayatan wa himayatan wa islahan. Para ulama kita menjelaskan tentang makna qawam di sini, makna pemimpin di sini adalah seseorang yang mengerjakan aktivitas yang aktivitas tersebut mengandung atau bentuknya ada 3 hal. Ada aktivitas, ada perbuatan, pekerjaan yang dilakukan dalam rangka melakukan 3 hal. Yang pertama adalah riayatan, dia sebagai penanggung jawab, dia sebagai orang yang mengayomi, dan dia yang mengurus dari kehidupan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Kemudian makna kedua himayatan, sebagai pelindung. Maka dalam sejumlah terjemahan ya para ar-rijal, laki-laki itu adalah pelindung bagi kaum wanita. Karena salah satu di antara makna qawam dari al-qiwamah itu adalah himayah, memberikan penjagaan dan perlindungan, membuat istri dan anaknya merasa nyaman di bawah kepemimpinannya dan mereka merasa terjaga dan terlindungi. Dan yang ketiga adalah islahan, yang berarti memperbaiki. Maka seorang istri dan seorang anak dengan sentuhan dari suaminya bisa menghasilkan begitu banyak kebaikan dan maslahat. Dalam arti tugas seorang pemimpin, di samping dia mengurus kebutuhan anggota keluarganya, dia juga wajib untuk menjaga mereka dan juga melakukan perbaikan. Dalam arti mendidik istri dan anak-anaknya untuk berada pada rel ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laki-laki ini kenapa sampai diangkat sebagai pemimpin, karena mereka memiliki kelebihan. Dari sisi jenis mereka memiliki kelebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan tersebut, ya sebagian di kalangan laki-laki dijadikan sebagai para nabi dan tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Begitu pula kepemimpinan, ya al-imam a'zam, kepemimpinan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan kepada laki-laki, karena mereka
memiliki kelebihan dalam banyak sisi, diantaranya kesempurnaan dari sisi akal mereka dan juga fisik. Dan ada jenis laki-laki dan perempuan, maka yang lebih tepat, yang cocok dan diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin, mengurus, menjaga, melindungi dan juga mendidik adalah seorang suami. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan salah satu sisi yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa mereka jadi pemimpin, karena suamilah yang telah membelanjakan harta mereka untuk keluarganya. Ketika dia menikahi seorang wanita, maka mahar itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada laki-laki dan bukan perempuan. Ketika telah sah menjadi pasangan suami istri, maka nafkah itu kewajiban menanggungnya jatuh pada laki-laki. Maka dari sini masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada para suami, jadilah laki-laki yang hebat. Jadilah lelaki sejati yang amanah dan tanggung jawab. Sehingga tidak dibenarkan bagi seorang suami untuk berleha-leha dan bersantai-santai dan tidak peduli dan mengabaikan urusan yang satu ini. Disahkan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, beliau pernah melaksanakan i'tikaf di Masjid Al-Aqsa. Masjid ketiga terbaik yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Masjidil Haram dan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Saat itu di bulan suci Ramadan, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Orang-orang lagi melaksanakan ibadah i'tikaf. Maka ia menjumpai seorang laki-laki yang nampaknya begitu bersemangat dan khusyuk dalam beribadah. Pada waktu jeda ia bertanya dan ngobrol dengannya sampai bertanya kepadanya, apa yang engkau tinggalkan? Nafkah untuk anak dan istrimu. Maka ia mengatakan, saya tidak memberikan, saya tidak save mereka apa-apa. Karena saya ingin fokus untuk i'tikaf di Masjid Al-Aqsa. Maka Abdullah bin Amr bin As langsung marah dan dengan tegas mengatakan kepadanya, irji ila ahli, pulanglah engkau kembali kepada keluargamu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i itsman an yudai man yaqut. Cukuplah seseorang dikatakan berdosa ketika dia mengabaikan, menyia-nyiakan, menelantarkan orang-orang yang dalam agama berada di bawah tanggung jawabnya dan tanggungannya. Hadis ini sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya nomor 1692. Jadi di sini memberikan peringatan kepada kita bahwa jangan sampai kita mengabaikan dan menganggap enteng salah satu di antara kewajiban yang dengannya lah kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya sebagai seorang pemimpin. Maka seorang suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap anggota keluarganya, maka dia berupaya dan bersungguh-sungguh bekerja keras, banting tulang untuk kebutuhan anggota keluarganya. Dan ingat, kapan kita bekerja, kapan kita memeras keringat untuk memenuhi hak keluarga kita, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat besar. Dan janji itu telah disampaikan oleh baginda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada nomor 56. Di situ disebutkan lan tunfik nafaqatan tabtagi biha wajhallah. Tidaklah engkau membelanjakan hartamu yang dengannya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala illa ujirta alaiha, melainkan engkau mendapatkan pahala hatta ma tadha fi imra'atik, bahkan makanan, sesuap makanan yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu menuai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ya, kita lagi bekerja keras ya, kita lagi bekerja, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengalirkan kepada kita pahala ya, makanan tersebut ya dipakai untuk anak istri kita, aktivitas mereka, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saluran-saluran pahala itu Allah Subhanahu wa taala bukakan dan disalurkan
secara deras ya kepada seorang laki-laki. Maka para ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang yang malas-malasan ya, kalau orang Sulawesi bilang jadi orang yang kutu ya, pemalas. Dia ingin menikah tapi dia tidak mau menanggung konsekuensinya. Konsekuensi kapan kita menikah, kita bertanggung jawab untuk menafkahi. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berjuang untuk melakukannya. Butuh perjuangan. Dan dengannya insya Allah kalau niatnya baik akan dimudahkan oleh Allah ya Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah kitab tafsir Adwa al-Bayan, ketika menjelaskan ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yughnihum min fadlih, bahwasanya orang-orang yang bersendirian kemudian dinikahkan maka akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan al-mutazawwij alladhi wa'adahu Allah bil ghina alladhi ja'ala bi tazwijihi al-i'anah ala taatillah. Seseorang yang ketika menikahnya dia meniatkan untuk menjadi fasilitas sarana lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya kecukupan dari sisi rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam surat Talaq ayat kedua sampai ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai hal, termasuk di antaranya mencari nafkah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kesulitan dari kesempitan yang ia rasakan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya karunia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena kalau ada orang malas-malasan, bersantai-santai, ya cuma main game saja, ya kerjanya hanya nonton berita saja dan tidak ada kepeduliannya dengan hal yang seperti ini, maka pintu rezeki tidak akan terbuka. Tapi ketika dia bekerja keras, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan harta yang halal, rezeki yang halal, kemudian ia keluar dari rumahnya dan menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membukakan kepadanya limpahan-limpahan karunia dan rezeki kepadanya. Namun yang perlu kita catat di sini ya masyarakat muslimin yang dimuliakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya seorang laki-laki, ya kita mentakid kembali, seorang laki-laki ketika bekerja memang dia perlu siapkan waktu dan perlu memang dia bersungguh-sungguh dan serius di dalam mencari rezeki tersebut. Karena yang namanya mencari rezeki asalnya ijtihad, perlu kesungguhan. Dan dia merupakan salah satu di antara bentuk riayah dan wilayah yang merupakan salah satu sebab ya kenapa sampai seorang itu menjadi suami. Salah satu di antara tujuan menikah, ya kata Ibnu Qudamah ya rahimahullahu taala di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin pada halaman ke-76, beliau mengatakan bahwa di antara maksud dari pernikahan adalah mujahadatun nafs, bersungguh-sungguh, kesungguhan dalam melaksanakan tanggung jawab, wariyadatuha wal wilayah, dan mengajarkan dan melatih jiwa kepemimpinan. Jadi dia mesti melakukan sejumlah tugas-tugas sebagai pemimpin dalam rumah tangganya, yang salah satu di antaranya adalah wal ijtihadu fi kasbil halali li ajlihin. Dia mesti bersungguh-sungguh berjuang peras keringat untuk mencari nafkah harta yang halal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan sebagai seorang wanita hendaklah berupaya untuk membantu suaminya. Di antaranya mewasiatkan dan menasihati kepada suaminya untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika seorang suami keluar maka di sana ada beragam pintu-pintu fitnah. Perlu kita pahami ketika seorang laki-laki mencari yang namanya beras yang secara asal dia berkenan tentang urusan dunia, dia akan berinteraksi bukan cuma dengan orang-orang bertakwa kepada Allah. Di sana akan begitu banyak syubhat, di sana begitu banyak syahwat dan juga
fitnah. Maka seorang istri agar suaminya tidak terjebak dalam fitnah dunia sehingga dia mencari harta dengan cara-cara yang haram, merampas harta orang dengan cara yang batil, melakukan tindakan korupsi dan juga hal-hal yang lainnya, maka peranan istri sangat besar untuk menjaga ketakwaan suaminya yang dengannya insya Allah Allah akan bukakan pintu rezeki yang lapang untuknya. Kembali seorang Ibnu Qudamah ya rahimahullahu taala dalam kitab beliau yang Mukhtasar Minhajul Qasidin pada halaman 81 menggambarkan tentang bagaimana kebiasaan wanita salaf terdahulu. Kana nisa'us salaf idza kharaja rajul min manzilihi, kebiasaan wanita salaf dulu ketika suaminya hendak keluar bekerja dari rumahnya, hendak bekerja, maka ia menitipkan pesan cinta kepada suaminya. Dia mengatakan, wahai suamiku, iyyaka wa kasbal haram. Hati-hati Ki, awas jangan sampai engkau mencari harta, mencari nafkah, memberikan makan kepada kami dengan pendapatan yang haram. Fa inna nasbiru 'alan nar wala fa inna nasbiru 'alal ju' wala nasbiru 'ala an-nar. Karena kami di dunia masih bisa bersabar, ya menahan rasa lapar, tetapi kami di akhirat nanti tidak mungkin, tidak bisa bersabar terhadap jilatan dan siksa api neraka. Maka ini akan memberikan keteruhan daripada perempuan yang dia ngomel-ngomel saja, dia memberikan tekanan, pokoknya pulang harus bawa uang, bawa yang banyak-banyak. Nah, ya kalau tidak, ya istrinya ngomel, ya tidak berikan respon yang baik, bahkan mengatakan sampai bersumpah, kapan engkau tidak pulang tidak membawa harta uang sebagaimana yang saya butuhkan untuk belanjaan, maka kamu tidak akan mendapatkan jatahmu sepekan ini. Nah, ini kan membuat suami berada dalam keadaan linglung, ya dia akan stres, ya dia akan berada pada tekanan yang kuat. Karena ketika seorang suami keluar, maka dia bergumul dengan kerasnya kehidupan. Dan ketika dia bertambah dengan tuntutan dan tekanan dari anggota keluarganya untuk memenuhi kebutuhan mereka, mengenyangkan syahwat mereka, maka pada saat itulah banyak kita dapatkan kenapa sampai suami tidak peduli lagi dari mana harta yang didapatkan. Yang penting dia bawa pulang, berikan kepada anggota keluarganya, dan dia tidak peduli lagi apakah harta tersebut didapat dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Jadi masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berkenaan ya tentang tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah. Tetapi nafkah itu tentu sesuai dengan kadar kemampuannya. Apatah lagi yang baru berjuang dari awal, ya. Pasangan suami istri yang baru menikah, biasalah. Kalau istilahnya, ayo kita berjuang dari nol. Walaupun tidak nol amat, ya. Suami kadang sudah punya kerja. Tapi begitulah yang namanya perjuangan membutuhkan sebuah proses. Maka perlu banyak yang namanya sabar dan juga bersikap qanaah, bersyukur kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq, ya, ayat ke-6 disebutkan askinuhunna min aitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah istrimu ya di suatu tempat, ya rumah, entah statusnya rumah pribadi, kontrakan, dinas. Intinya kata Allah Subhanahu wa taala, tempatkanlah istrimu pada tempat yang engkau tinggal sesuai dengan kemampuanmu. Ketika suami telah memberikan nafkah, dan nafkah itu ya secara umum sesuai dengan urf yang ada di tengah ya masyarakat, atau mungkin pada awalnya masih berada dalam keadaan kekurangan, maka hendaklah banyak-banyak ya bersabar. Prinsipnya begini, wanita yang baik akan tetap setia bersabar meskipun dalam kekurangan. Tapi seorang laki-laki yang baik takkan pernah tega membiarkan wanitanya dalam kesusahan meskipun harus kerja keras. Jadi seorang suami penuh tanggung jawab, dia keluar untuk mencari nafkah, dan seorang wanita ketika suami membawakan harta yang halal, maka hendaklah tetap mengukir senyum indah di hadapan suaminya, mengucapkan terima kasih kepada suaminya,
dan pintar untuk memanage ya, harta suami dan berusaha untuk tetap menjadi sosok yang sangat indah di hati ya pasangannya. Maka kalau kita lihat ayat tadi pada surah An-Nisa ayat ke-34 tentang kepemimpinan, bagaimana cara wanita menyikapi karena suami yang telah memberikan kepadanya nafkah, suami yang telah menjaganya, suami yang telah mendidiknya. Fasolihatu qanitatun. Seorang istri yang baik adalah istri yang solehah. Arti solehah adalah yang memenuhi, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. As-solehat, ya kata para ulama kita, al-multazimat bisyari'illah. Seorang wanita solehah, istri yang solehah yang tetap berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Fasolihatu qanitat. Dia menjadi wanita yang taat kepada Allah dan juga taat kepada suaminya. Jadi kesolehan itu harus terpancar jelas dari jiwa dan kepribadian sang istri. Dia berakhlak, dia beretika, dia menghormati dan memiliki empati yang begitu besar kepada suaminya. Karena ketika empati itu hadir pada dirinya, merasakan beratnya keadaan suami, dia merasakan sulitnya dan susahnya suaminya di dalam melaksanakan amanah tersebut, maka jiwanya akan merespon, akan mendorong dirinya untuk bagaimana memberikan secercah kebahagiaan dan curahan ketenangan jiwa kepada sang suami. Jadi disebutkan ya dalam sebuah buku ya tentang 30 inspirasi ya keluarga harmonis. Ya di situ menyebutkan tentang sebuah ya sebuah kisah dalam sebuah ya, buku Al-Islam fil Mandur Al-Islami. Tapi saya tidak sebutkan itu ya, karena di antara etika ketika menukilkan harus menukilkan siapa yang mengucapkan dan juga ya siapa yang menukilkan, dan tidak boleh mengutip sesuatu kecuali dibaca langsung. Jadi apa yang beliau kutip ya dari penulis buku 30 inspirasi keluarga harmonis, dia menceritakan di situ tentang seorang dai menuliskan sebuah buku yang dalam bukunya ia menceritakan ada seorang wanita istri penjual kayu bakar yang ketika suaminya pergi untuk mencari kayu bakar, maka dia berusaha untuk merasakan apa yang dirasakan oleh suaminya. Ketika siang hari sudah menyengat, ia merasakan bahwasanya ya kerongkongannya terasa begitu panas, begitu kering. Ya, dia merasakan bahwasanya letih juga sementara menerpa dirinya. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh suaminya. Kemudian empati yang ia miliki mendorongnya, membuat dirinya untuk menyiapkan sesuatu untuk menyambut dan memberikan ketenangan, rasa senang, rasa bahagia kepada suaminya. Maka dia siapkan segalanya. Dia siapkan air dingin ya untuk suaminya nanti ya pulang. Dia siapkan makanan yang terbaik sesuai dengan kemampuannya. Ya setelah itu dia merapikan rumah, kemudian mengenakan pakaian yang indah, kemudian ia berhias. Ketika datang suaminya, maka ia mengatakan, maka ketika datang suamiku, maka saya menyambutnya bagaikan sambutan seorang wanita yang sementara berbulan madu. Dan ketika ia ingin makan, maka saya telah menyiapkan makanan yang baik untuknya. Dan ketika dia membutuhkanku, maka saya segera merangkul tangannya, bermanja-manja sebagaimana atau seperti seorang anak yang sementara bermanja kepada bapaknya. Maka empati inilah yang akan membuat seorang suami merasa ia memiliki teman dalam hidupnya untuk berbagi cerita dan kisah. Itulah akan membuatnya nanti ketika bekerja seolah-olah sakit pun diabaikan, letih pun dia singkirkan. Ya karena perasaan cinta yang begitu besar kepada istri dan juga anak-anaknya. Maka sebagai seorang istri berusaha untuk membahagiakan suaminya, menghormati suaminya, dan meluluhkan jiwa suaminya. Yang paling penting adalah mentaati suaminya. Ya, fa inna ta'ata zauj ya'dilu dzalik. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ketaatan seorang istri kepada suaminya itu sebanding dengan jihadnya kaum laki-laki di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga memberikan sambutan yang hangat ya.
Ketika suami datang diberikan sambutan dan salawat. Coba bayangkan ini wanita istri penjual kayu bakar. Dia menyiapkan segalanya ketika suami datang kemudian menyambut dengan sambutan yang begitu indah. Ini adalah fenomena yang sudah kita mendapatkan ya, fenomena seperti ini seakan kurang di antara rumah tangga pasangan suami istri pada hari ini. Istri seolah tidak peduli dengan kedatangan suaminya. Ketika menyambutnya dengan sambutan yang biasa-biasa saja. Sementara dari sisi materi, dia memiliki kemampuan untuk tampil menarik dan juga bisa memberikan sambutan dengan sambutan yang hangat. Banyak di antara para wanita yang membuat hati suami pecah, yang membuat jiwa suami retak, dan ketika balik ke rumahnya dia merasa semakin letih, ya semakin lelah, tidak mendapatkan sakan tempat untuk dia beristirahat. Menyambut suami dengan sekeranjang aduan terhadap problem yang terjadi di rumah, kesibukannya, dan juga dilakukan oleh anak-anaknya. Bukan itu caranya. Karena seorang muslim saja kita harus antalqa akhaka biwajhin talaq. Kita menampakkan wajah yang berseri-seri, ceria ketika berjumpa dengan saudara kita. Padahal mungkin tidak ada jasa sumbangsi secara langsung yang diberikan oleh saudara kita. Bahkan kepada orang yang tidak kita kenal. Maka bagaimana kepada seorang suami yang bagaimanapun juga kekurangannya, dia telah memberikan jasa, rasa, dan juga banyak kebaikan kepada kita. Seorang istri yang baik, maka tentu dia akan mentaati suaminya, yang memberikan sambutan hangat ketika suaminya pulang, berusaha untuk membuat suaminya nyaman, dan juga berpenampilan menarik ya, senantiasa di hadapan ya suaminya. Dan hal yang tidak kalah penting juga yang perlu diperhatikan bagi seorang wanita ketika suami sudah bawakan nafkah ya untuk pakaian, ya terutama berkenan tentang makanan, maka balas jasa suami dengan menyajikan makanan yang baik, bukan asal-asalnya, asal-asal saja, bukan sekedarnya saja. Maka di sini keterampilan dalam memasak dan menyajikan menu makanan istimewa untuk keluarga adalah salah satu alasan kenapa sampai seorang istri dia bisa menjadi sosok terindah dan begitu spesial di hati sang suami. Karena ingat, memasak ini bukanlah sekedar seni meracik bahan makanan agar menjadi hidangan nikmat. Tapi lebih dari itu, memasak juga adalah seni bagaimana meracik cinta pasangan agar tetap berkobar. Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan sebagaimana dikutipkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Bahjatu Al-Majalis pada halaman 180. Khairu nisaikum at-thayyibatur raihah at-thayyibatu ta'am. Sebaik-baik istri kalian adalah yang enak atau baik masakannya dan menarik atau wangi aroma tubuhnya. Jadi wanita dari sisi menyenangkan suami, kata Nabi sallallahu kata Ali bin Abi Thalib, yang paling baik adalah wanita yang ketika menyajikan makanan, makanannya baik, makanannya lezat, makanannya sedap, dan penampilannya menarik karena tercium darinya aroma tubuh yang wangi. Bahkan salah satu di antara wasiat dari seorang Umamah ya binti Haris, ia pernah memberikan wasiat kepada putrinya yang menjelang pernikahan. Ia mengatakan ada banyak poin wasiat seorang ibu untuk anaknya. Ini yang zaman sekarang kurang terjadi. Ketika menikah, yang disibukkan orang tua hanya menyiapkan catering, ya pakaian pengantin, ya gedung. Ini yang menjadi persiapan, menyebarkan undangan sebulan 2 bulan hal ini disiapkan, tetapi tidak menyiapkan hal yang paling urgen. Wanita salaf dulu, subhanallah, memberikan wasiat-wasiat penting bagaimana melelehkan jiwa suami. Bagaimana agar seorang istri menjadi sosok yang begitu istimewa. Di antaranya wasiat yang begitu banyak daripada Umamah binti Haris. Mengatakan poin 1, poin 2. Saya mengatakan jangan sampai suamimu melihat atau mencium sesuatu yang buruk darimu. Ya, dinasihati hendaklah berpenampilan menarik, mengenakan wangian, termasuk juga dalam urusan memasak, ya, di mana dia mengatakan at-tafakkut limanamihi wa ta'amihi. Hendaklah seorang istri itu memperhatikan waktu istirahat dan makan suaminya.
fa inna hararatal ju' mulhibah wa tanghis an-naum mugdibah. Karena rasa lapar itu bisa membangkitkan amarah, dan tidur yang tidak tenang, tidur yang terganggu bisa membangkitkan emosi. Jadi normal ya. Ada ketika seorang suami dia pulang paling PHP Abi, jangan makan di luar. Insya Allah di rumah Umi siapkan makanan yang istimewa. Akhirnya suami diajak untuk makan di luar. Ada undangan, maka dia abaikan karena ia ingin menyenangkan istrinya. Dia kembali ke rumahnya, ketika sampai di rumahnya istrinya malah keluar. Ya, ketika sampai di rumahnya ternyata belum ada makanan yang disiapkan, sementara ya perutnya ini sudah meronta-ronta, ya sudah demo ya apa-apa yang ada di dalam ya perutnya. Maka seorang istri yang pandai menjaga waktu makan suaminya dan telaten menyiapkan makanan terbaik, maka tentu ia layak untuk mendapatkan cinta kasih dan penghormatan dari sang suaminya. Karena ini adalah cara untuk bagaimana membuat keharmonisan cinta senantiasa merekah dan menyerbakkan wanginya dalam mahligai cinta yang ada, yang aktornya adalah pasangan ya suami istri. Alangkah indahnya ketika seorang suami tiba di rumahnya, kemudian mendapatkan makanan telah tersedia, istrinya juga sudah berpenampilan menarik, ya, rumah sudah rapi, kemudian istrinya menemaninya untuk makan. Suatu pemandangan yang indah dan luar biasa, dan inilah menjadi hal yang senantiasa terkenang dan begitu terkesan bagi seorang suami. Itu khidmatnya ya seorang wanita kepada seorang istri kepada suaminya. Jadi ibu-ibu ya mak-mak ya umat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya perlu perhatikan urusan yang kayak begini ya agar suami itu senang ya. Tentu makanan kita mungkin saya tidak lebih baik daripada restoran. Tapi kita tidak butuh itu. Sebagaimana dirimu, Anda tidak lebih cantik daripada banyak wanita di luar. Tetapi suami mencukupkan dengan yang halal karena ada keberkahan yang akan dia tunai dan juga rasakan. Termasuk dalam urusan makanan. Di sana begitu banyak makanan yang mungkin nikmat, tapi di rumahnya ada makanan disajikan secara baik, sehat, ya kemudian didampingi oleh istrinya. Ya istri menyiapkan makanan, kemudian makan bersama dengan istri dan anak-anaknya, maka tentu hal yang seperti ini bisa mengupgrade dan meningkatkan keharmonisan cinta dan kebahagiaan di antara pasangan suami istri ya bersama dengan anggota keluarganya. Maka perlu untuk diperhatikan hal-hal yang berkenaan tentang hal ini untuk bagaimana bisa menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga kita. Nah, mungkin ada persoalan ya, pertanyaan, bagaimana kalau suami ini ya belum terbuka rezekinya, ya kerjanya mungkin masih serabutan, maka suami dia menginfakkan, membelanjakan hartanya, memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Yunfik itu saati min saati. Faman qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Disebutkan dalam surat Al-Talaq ayat ke-7, hendaklah setiap laki-laki untuk menafkahi keluarganya dengan apa yang lapang baginya. Dan ketika rezekinya lebih disempitkan, musim-musim kayak sekarang, apalagi awal-awal pandemi, banyak yang di PHK, ya banyak yang dihentikan dari pekerjaannya, maka dia mengalami masa-masa yang begitu sulit. Disitulah dilihat bagaimana kesetiaan dan kesabaran seorang wanita. Faman qudira ala rizquhu falyunfik mimma ataahu. Maka kapan rezekinya sempit, maka hendaklah dia menginfakkan, membelanjakan sesuai dengan apa yang dia mampu. Dan bahkan kalau mungkin ada di antara suami kita di sini pendapatan lebih kecil, ya di antara suami kita kerjanya tadi serabutan, dia tidak jelas, terkadang kerja ini, terkadang kerja yang lain. Tapi kita sudah lihat suami kita ini berusaha untuk mencari nafkah, tetapi Allah Subhanahu wa taala belum bukakan kepada ini. Sebetulnya pada zaman sahabat, ya banyak di kalangan para sahabat itu fuqara, di kalangan orang-orang muhajirin, mereka orang yang amanah, orang bertanggung jawab, bertakwa kepada Allah, mencari harta, tetapi Allah masih sempitkan mereka dari sisi rezeki. Maka sebagai wanita tetap dia taat kepada suaminya, dia tetap melukiskan senyum terindah, kemudian dia juga memberikan motivasi kepada suaminya dan jangan menjadi musuh dan menjadi fitnah terbesar bagi sang istri. Ada seorang wanita yang bernama Zainab ya. Zainab ini Zainab adalah istri dari Abdullah bin Mas'ud.
ahli tafsir terkemuka di kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada cerita yang menarik disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kalau kita buka ya pada nomor hadis 1096, Muslim tepat pada nomor 1000. Di situ digambarkan bahwa Zainab bin Thaqafi, ya, Zainab Thaqif, beliau ini adalah wanita yang menanggung beban hidup atau menanggung hidup suaminya Abdullah bin Mas'ud. Sibuk dengan ilmu dan ternyata beliau agak susah ya dalam mencari harta, beliau tidak mendapatkan melainkan sangat sedikit. Maka istrinya Zainab ini dia punya pekerjaan di rumahnya suka menenun ya, tenun yang kemudian dijual. Maka dia menanggung hidup suaminya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan juga beberapa anak yatim yang ada di rumahnya. Maka suatu hari dia menghadiri majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada saat itu Nabi memotivasi para wanita untuk bersedekah, untuk berinfak. Kemudian dia ngobrol dengan suaminya. Saya ini ingin bersedekah karena Nabi memotivasi kami tadi di masjid untuk bersedekah. Bagaimana? Ya, saya ingin bertanya kepada Nabi, apakah boleh kalau sedekah itu, infak itu diberikan saja kepada suami dan kepada anak-anak yatim yang sementara saya tanggung, yang sementara saya urus. Maka kemudian tanya langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah Zainab dan sampai ke pintu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya pendapatan dan itu diberikan kepada suami dan anak-anaknya. Kemudian bertemu dengan Bilal dan Bilal diminta untuk menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan bahwa kedua wanita itu mendapatkan ajron, dua pahala. Ajru al-qarabah wa ajru sadaqah. Yang pertama mendapatkan pahala kekerabatan dan tidak ada orang yang paling dekat dari istri melainkan suaminya. Tidak ada orang yang paling berhak untuk tunaikan haknya dan hargai melainkan suaminya. Yang pertama adalah kekerabatan karena kedekatannya dan yang kedua adalah pahala karena itu adalah bagian dari sedekah. Jadi seorang wanita ketika menginfakkan hartanya kepada istrinya maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Ini bukan berarti saya mengatakan bahwasanya ya, yang bagus itu perempuan itu yang menafkahi suaminya. Bukan itu maksud kami di sini. Tetapi ketika mungkin berada dalam keadaan yang sulit, maka di sini peran istri. Kadang-kadang istri sekarang dia mampu untuk mendapatkan harta. Maka jangan sampai karena dia yang sudah menafkahi, dia yang tanggung ya, kehidupan anggota keluarganya sampai kemudian muncul sikap angkuh, ya sikap pongah dan kemudian seolah-olah dari sikapnya ingin mengkudeta suaminya dan melontarkan kata-kata yang menyakitkan dan menghina ya suaminya. Alhamdulillah Anda bukti memiliki suami yang bisa menjaga ada sejumlah kebutuhan yang bisa dipenuhi dari suami kita, maka banyak-banyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan qanaah dan doakan suami dan berikan motivasi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada ya suami kita. Sekiranya sebagai pengantar saja pada pembahasan kita ya kali ini ya intinya wajib bagi suami untuk menafkahi ya, anggota keluarganya karena dia adalah kewajiban agama dan kapan dia menunaikannya dia akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala bahkan satu suap saja dinilai sebagai sedekah apatah lagi ketika memberikan pakaian, memberikan makanan dan juga kebutuhan lainnya sesuai dengan kadar kemampuannya. Adapun istri perlu membalas apa yang telah diberikan oleh suami dengan sikap perlakuan yang baik, salehah dan juga wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Dan dengannya insya Allah lembaran-lembaran kita pernikahan pasangan suami istri akan banyak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Wallahu taala. Masya Allah. Alhamdulillah luar biasa sekali materinya Ustaz. Alhamdulillah kita mendapatkan masukan-masukan pencerahan-pencerahan yang luar biasa pada malam hari ini. Filosofi beras itu adalah cerita tentang tanggung jawab seorang suami terhadap keluarga. Tadi Ustadz kita sudah membahas luar biasa tadi
Ya, bagaimana seorang suami bertanggung jawab kepada keluarganya, melindunginya, menjaga, menafkahi dan sebagainya, dan keluarganya. Masya Allah. Dan tadi ada kisah juga yang sangat menarik tadi yang diceritakan oleh Ustadz. Teman-teman sekalian, kini saatnya buat teman-teman semuanya bisa turut bercerita atau ngobrol dengan Ustadz kita. Kita persilahkan kepada teman-teman yang ingin langsung berbicara dengan atau menyampaikan apapun yang ingin disampaikan kepada Ustadz kita, silahkan raise hand. Kita akan berikan kesempatan, bisa juga lewat room chat. Nah, sambil menunggu nih Ustadz, beberapa hari yang lalu Ana itu baca berita ada seorang istri yang bersuamikan 2 orang, ya. Dan ternyata itu karena suaminya menjual istrinya, Ustaz. Wah, itu gimana itu, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi juma'ina wa ba'd. Tentu kalau berbicara tentang kemungkaran, dia adalah kemungkaran yang sangat-sangat besar. Karena dia menyalahi sesuatu yang menjadi naluri, ya, kodrat, ya, menyalahi syariat. Dan tidak ada syariat yang melegalkan dan memperbolehkan hal yang seperti itu. Segala syariat yang datang dari para nabi-nabi terdahulu dari Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW tidak ada yang membenarkan seorang wanita itu bersuami 2. Dan kita juga harus menanyakan dari sisi mana yang mendapatkan suami bisa 2, gitu. Karena pernikahan yang sah adalah dengan pernikahan dengan laki-laki yang pertama. Nah, ketika seorang wanita dia sudah menikah dan salah satu di antara wanita yang haram dinikahi adalah mutazawij al-ghair, mutazawijah al-ghair, istrinya orang. Ya, tidak boleh kita menikahi istrinya orang. Jadi kalau ada seorang wanita yang sudah menikah, kemudian laki-laki dia tahu bahwasanya wanita itu punya suami, kemudian dia nikahi, tidak bisa dikatakan menikah. Dari sisi mana dikatakan nikah? Ya, kalau ada beritanya mengatakan punya 2 suami, itu sudah keliru, ya. Tidak ada istilah 2 suami. Yang sah adalah 1 suaminya. Ya, adapun yang lainnya itu bukan suami. Ya, tidak sah ya secara negara, tidak sah juga secara agama maupun sirri, ya. Tidak ada yang namanya itu suami kedua yang sirri umpamanya, tidak ada. Jadi ini adalah pelanggaran dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kapan dia melakukan, hukumannya adalah dihukum sebagai ya zina. Jadi seorang wanita ketika dia sudah menikah, kemudian dia entah dengan nama nikah atau dengan nama apa saja, dan kemudian melakukan hubungan dengan laki-laki yang lain, laki-laki yang kedua, maka hukumnya adalah hukum zina. Dan hukumannya jelas dalam agama, kalau tegak syariat, maka dia dikenakan padanya rajam. Kemudian yang tadi yang mungkin suami pertama, ya suami pertama ya punya istri, kemudian istrinya itu dijual, dan ini bukan terjadi saja, ya. Dan kasus tersebut ada sejumlah orang yang dibutakan ya mata mereka dengan mencari harta, di pikirannya cuma uang, duit, sampai akhirnya jual ya istrinya. Ini pernah terjadi pada masa terdahulu, pada era jahiliyah. Ya, sampai kenapa sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur ayat ke-31 atau 32, wa ankil ayama minkum wassolihina min ibnikum wa imaikum. Diperintahkan, dianjurkan untuk orang-orang yang masih menjomblo berkesempatan untuk menikah. Bahkan sampai hamba sahaya. Kalau menjelaskan setelahnya bagi orang yang tidak mampu untuk menikah berupaya untuk menjaga dirinya. Sampai disebutkan ayat kelanjutannya juga tentang fenomena atau fakta yang pernah terjadi pada masa jahiliyah, di mana para tuan menyuruh budak-budak mereka untuk berzina, kemudian diambil hasil dari menjual, menjadikan mengambil kimah atau mengambil saman, mengambil uang dari hasil perzinahan tersebut, wal iyadu billah. Nah, ketika sekarang dipraktekkan, maka ini lebih parah lagi daripada apa yang dilakukan sebelumnya. Bayangkan, ini Malik Sayyid, ini Sayyid pemilik,
Budak itu kan diperjualbelikan pada zaman itu. Itu pun juga Allah melarang, walaupun dia budak kalian, maka tidak diperbolehkan memerintahkan, menyuruh budak-budak, maka maksa mereka untuk berzina. Nah, bagaimana seorang suami yang memiliki istri? Yang namanya istri itu harus menjaga kehormatannya, yang mempersembahkan cintanya, dan juga hanya menghalalkan dirinya untuk suaminya. Kemudian istri itu disuruh oleh suaminya untuk melayani laki-laki yang lain. Dan itu adalah hal yang sangat sangat aneh dan sangat-sangat melanggar aturan dan rambu-rambu agama. Dan dalam beberapa tanya juga ada mirip-mirip seperti itu, walaupun bukan menikah, tapi namanya suami bayangan. Ya. Saya pernah mengisi pengajian di salah satu channel berkenaan ada pertanyaan yang muncul. Ya Ustadz, bagaimana hukumnya ketika seorang wanita istri melayani suaminya, tetapi suaminya minta istrinya untuk menghayalkan berhubungan dengan laki-laki lain. Dan itu pertanyaan diulang-ulang ya. Ternyata dicat sampai 3-4 kali. Ya karena 4 kali dicet ulang sampai akhirnya dijawab ya. Oleh yang perlu untuk kita mengingatkan dan juga memberikan teguran, peringatan keras dan bahkan sanksi kepada mereka karena dia melanggar aturan hukum agama. Ya, di negeri kita pun dilarang seperti itu, aturan agama, norma, adat, kebiasaan, maka ini melanggar, maka mesti diberikan hukuman yang berat. Wallahu ta'ala bishawab. Allah Ta'ala alam bishawab. Ya Ustaz. Kamil. Nah, ini ada pertanyaan ini, tapi mungkin tidak dijawab ya. Nanti kita harapkan penanya untuk hadir lebih awal di pertemuan berikutnya. Dari Syarfiyah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Maaf sebelumnya saya ingin bertanya, maksud dari emas, beras, dan keras itu apa, Ustaz? Maaf karena saya telat gabung jadi banyak ketinggalan. Ya, silakan mungkin ditampilkan slide-nya sebelumnya ya. Ya, jadi berkenaan tentang emas secara singkat saja, emas yang kita maksudkan di sini adalah perlakuan yang baik dari sisi membuat pasangan kita senang dengan sapaan yang hangat, dengan panggilan mesra, canda rayu, canda tawa, memberikan kepadanya hadiah, empati, melepaskan ego, dan apa-apa saja yang tidak melukai dan menyakiti suami. Maka pasangan suami istri agar menjaga kobaran cinta itu agar terus menyala, dia harus menciptakan kondisi yang bagus, ya, yang nyaman untuk pasangannya. Itulah yang kita sebutkan dengan filosofi beras, filosofi emas tersebut, ya, emas. Ya, kalau berikan juga cincin kepada istrinya, itu juga termasuk yang kita sebutkan sebagai bagian dari emas, ya. Karena Nabi SAW juga melampangkan pemberian kepada istri-istri beliau ketika beliau mampu. Tetapi ini maksud dari emas, ya. Kalau beras sebagaimana yang tadi telah kita paparkan berkaitan tentang tanggung jawab nafkah bagi suami untuk memberikan nafkah kepada anggota keluarganya, dan mesti disikapi secara baik oleh suaminya dengan memancarkan cahaya kesalehan dan ketaatan, penghormatan, dan memberikan khidmat kepada suaminya sehingga suami lebih semangat dalam bekerja. Karena sangat berat ketika suami itu memberikan nafkah kepada istri yang kerjanya ngomel-ngomel terus. Ya, sudah dada sempit, ya, kemudian juga mencarinya sulit. Terkadang suami menjadi stres dan depresi sampai akhirnya dia selingkuh. Cuma diingatkan kalau sudah dibukakan pintu beras, perlu jaga keimanan dan ketakwaan baik-baik. Karena kapan ketika orang berasnya bagus, ya dia sudah, kalau istilah sebagian orang, sudah jadi orang, sudah sukses di dalam bisnisnya, pendapatannya banyak, kemudian tidak punya ilmu, tidak ada teman-teman yang saleh, tidak dekat dengan majelis,
ilmu, maka dia rawan dengan yang namanya fitnah. Ya, banyak orang selingkuh ketika sudah dapat beras. Ya, banyak. Ya, banyak laki-laki juga ketika dapat beras dia sudah tidak memberikan emas. Kurang perhatian, kurang menyapa dengan sapaan yang hangat karena sibuknya bisnis sampai pulang ke rumah juga pegang HP-nya. Di mana-mana yang dia pikirkan berkhalwat bersama dengan bisnisnya saja. Sehingga perempuan tidak lagi merasakan sentuhan cinta dan kasih sayang, ya. Ketika diberikan harta ternyata tidak bisa membuatnya ya bahagia. Dan terkadang juga fitnah dari emas, dia tidak bisa fitnah beras, dia tidak bisa mengatur pola makannya, sehingga akhirnya urusan keras juga bermasalah sebagaimana yang kita ya bahas ya berikutnya. Karena keperkasaan seorang laki-laki juga di atas ranjang asmara sangat ditentukan dengan pola hidup. Salah satu di antara pola hidupnya adalah pola makan. Ketika cara makannya tidak beres, maka bisa membuat dirinya tidak memberikan ya nafkah yang baik pada sisi yang ketiga akan kita paparkan pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Wallahu ta'ala bishawab. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, silahkan yang ingin lanjut lagi untuk menyampaikan. Tadi Mbak Syarfiyah sudah ya. Ini raise hand lagi. Kita cek dulu teman-teman yang lain. Mungkin ada yang ingin bergabung, silahkan. Kalau tidak ada, kita persilahkan. Boleh untuk Mbak Syarfiyah atau Ibu Syarfiyah, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Syarfiyah. Saya tuh masih mahasiswi. Ya, silakan. Di sini topiknya kan cara gitu apa ya? Melelehkan kekasih jiwa, Ustadz. Jadi gini, agak cerita sedikit ya. Ya, silakan. Gimana dengan lelaki yang awalnya tuh kayak apa ya, berjuang banget gitu kan, berjuang banget, terus pas udah nikah, malah pas udah nikah tuh ya, yang berjuang cari nafkah tuh malah istrinya, Ustadz. Jadi gimana tuh, Ustadz? Ya, baik. Disitulah ketika menikah bukti cinta itu ditampakkan. Karena hubungan yang dilakukan di luar ikatan pernikahan penuh dengan kepura-puraan dan kepalsuan. Yang terkadang dia banyak dikendalikan dengan perasaan, ya banyak dikendalikan dengan was-was dan bisikan-bisikan setan. Maka dalam agama seseorang dikatakan tulus mencintai dibuktikan ketika menikah. Dan kita tahu bahwasanya sebesar apapun gejolak rasa di dada, sedalam apapun ukiran nama di hati, ketenangan tak akan mungkin diraih jiwa sampai namanya tertulis dalam buku nikah. Dan ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita, disitulah Allah ingin melihat bagaimana bukti kecintaannya. Bagaimana apakah cintanya itu suci, cintanya itu adalah cinta yang tulus, ataukah cinta yang hoax atau cinta yang palsu. Karena salah satu di antara prestasi gemilang yang ditorehkan seorang laki-laki dalam lembaran kehidupannya adalah ketika berhasil meyakinkan seorang wanita untuk menerima proposal cintanya, kemudian selanjutnya sukses membangun istana cinta di atas singgasana hati wanitanya. Dan untuk melelehkan jiwa pasangannya tidak cukup dengan kata-kata. Kita telah sampaikan berkali-kali bahwasanya cinta itu bukanlah sekedar rangkaian kata yang tersusun indah. Bukan pula goresan tinta dalam bait-bait puisi. Tapi sejatinya cinta adalah pembuktian dari rasa yang ada dalam dada. Kalau memang dia cinta kepada istrinya, bukan dengan cara menghadiahkan kata-kata I love you sehari 1000 kali semalam. Tetapi setelah menikah, ya tidak goyang, ya tidak bergerak, hanya berkutat dengan HP-nya, hanya berkutat ya dengan pekerjaan-pekerjaannya. Ini menjadi sebuah ya problem yang begitu besar ketika pasangan suami istri ketika menikah modalnya cuma 2. Kau suka, kamu suka, ada kerja, itu saja.
Ya, mereka tidak belajar tentang bagaimana tanggung jawab sebagai seorang suami, istri, bapak, anak-anak. Tidak belajar tentang parenting, keluarga. Tidak bicara tentang reproduksi dan lain sebagainya. Jadi ini mahasiswi, jadi harus pandai-pandai untuk menentukan ya pilihan. Ya, tidak semua orang yang menawarkan cinta mesti diterima. Tidak semua orang yang menjanjikan kebahagiaan mesti dikasih hati. Karena pada hari ini kita mendapatkan modus berkeliaran, baik dunia nyata maupun dunia maya. Di sana kita mendapatkan banyak laki-laki yang ghosting, yang menjelma dalam bentuk laki-laki PPKM. Pernah perhatian kemudian menyingkir. Ya. Ini kita mendapatkan yang seperti ini. Ada juga laki-laki yang pecundang, yang pandai merangkai kata, tapi tak mau atau tak mampu dalam merangkai rumah tangga. Bagaimana ketidakmampuan dalam merangkai rumah tangga? Ketika dia menikah, dia tidak bisa memenuhi hak istri dan juga anak-anaknya. Dan saya pernah sampaikan di tempat, banyak sekali kajian-kajian yang kami isi. Di antara pertanyaan yang masuk, suami yang santai-santai, tidak mau goyang, sibuk dengan main game. Seandainya banyak pekerjaannya telah dikerjakan, kemudian rehat, main game dengan hal-hal yang sekedar sah-sah saja, tetapi bermain game sampai kecanduan, sampai melupakan tanggung jawabnya kepada sebagai seorang suami. Jadi kalau menikah, ya tentukan pilihan tak kepada orang yang bertakwa kepada Allah, dan juga dalam arti yang bertakwa adalah yang taat dalam beragama dan memiliki akhlak yang mulia, karena hanya laki-laki yang seperti ini yang bisa merengkuh hatimu dan juga bisa menjadi laksana air hujan yang membasahi hatimu yang kering dengan curahan cinta dan kasih sayang. Wallahu taala alam bisawab. Masya Allah, Masya Allah, Jamil. jadi laki-laki yang kelak nanti tidak bertanggung jawab dari filosofi beras ini, Ustaz, bisa kelihatan dari sebelumnya, Ustaz ya. Dari sebelumnya, kalau terlalu banyak memberikan perhatian tapi tidak bisa mengukir di buku nikah tadi, kemudian banyak menuliskan kata-kata manis tapi tidak ada upaya yang nyata real untuk meminang dan langsung mengambil tindakan yang berani untuk bertanggung jawab, maka ini tanda atau isyarat bahwa pasca pernikahan kemungkinan memberikan ini, Ustaz ya, hal yang negatif ya, Ustaz. Ya, intinya begini, ya, karena saya tidak ingin wanita anak muda zaman sekarang, terutama para jomblowati yang memang saat ini menanti dengan penuh keresahan, ya, dengan doa-doa dipanjatkan ke langit, kemudian menjadi bahan mainan dan korban dari para laki-laki yang seperti ini. Karena seorang wanita yang solehah bukanlah seperti coklat yang mudah meleleh karena panas. Tapi seorang wanita solehah hanya akan meleleh hatinya ketika datang seorang laki-laki yang memang ingin menghalalkannya. Jadi kalau sudah ketemu ya modus-modus laki-laki yang ukhti ya, mari kita sujud. Pokoknya macam-macam ya, istilah-istilah dengan dibungkus dengan bahasa agama, tidak seperti itu. Karena orang bertakwa, ikhwah yang bukan kaleng-kaleng, ikhwah yang sebenarnya, mereka punya prinsip berani mencintai, berani menikahi. Itulah lelaki sejati. Kapan ia tidak siap, maka dia tidak akan menyampaikan. Ya, dia tidak akan menyampaikan. Kapan ia tidak siap, maka ia akan belajar untuk ikhlas melepaskan tanpa meminta sang wanita untuk menanti atau mengikatnya dengan sebuah janji yang belum tentu bisa ditepati. Karena dia tahu hati bisa berubah. Umur tak ada yang tahu. Maka untuk apa dia menghabiskan waktu yang hanya akan menimbulkan mudarat pada jiwanya. Jika hari ini lembaran kisah cintanya belum terasa indah sempurna, maka dia akan biarkan masa depan yang akan menyempurnakan. Karena sosok yang dilepaskan boleh jadi suatu hari akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Atau kalau tidak, Allah akan gantikan dengan sosok yang lebih baik sesuai dengan versi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya heran juga akhwat zaman sekarang sama dulu ya. Kalau zaman sekarang gampang sekali ya, digombal-gombalin ya. Karena ingat akhwat baik-baik, ingat baik-baik, jangan pernah main-main dengan urusan perasaan. Karena pintu hati tak seperti pintu bendungan yang aman ketika dibuka tutup, takkan ada yang merembes. Berbeda halnya dengan pintu hati. Karena ketika pintu hati ini ingin menutup nama seseorang,
akan ada yang merembes, bahkan terjadi kebocoran di sana sini sehingga sulit diatasi. Maka jangan sampai menjadi seorang wanita yang mau digombalin sama laki-laki yang memang pekerjaannya suka buka tutup pintu hati wanita. Entah dia jomblowati, termasuk juga mak-mak yang sementara terluka. Ya, jangan sampai dia curhat ya kepada laki-laki sehingga laki-laki tampakkan diri sebagai seorang pahlawan kesiangan ya, dan bahkan juga ada mak-mak menjadikan laki-laki sebagai kekasih bayangan. Ya, Allah taala bisawab. Ya, hati-hati. La haula wala quwwata illa Ya, billah. itu Ini jaga kehormatannya karena banyak perempuan tidak tahu ya kalau ada laki-laki tujuannya satu, untuk menghancurkan masa depanmu. Itu. Allah taala bisawab. Masya Allah. Nah, ini pesan untuk jomblowati yang belum nikah, sekaligus ya pesan untuk emak-emak. Masya Allah. Jangan sampai ada kekasih bayangan. Ini bahaya. Naudzubillah. Ya, karena yang bermasalah bukan jomblowati. Ya, yang jomblowati yang banyak melakukan sesuatu yang membuat dirinya stres. Ya, suka nonton film, nonton tentang tayangan-tayangan tentang pernikahan. Ya, bagaimana terjadinya akad nikah. Sehingga sebenarnya dia hanya membuat dirinya stres. Ya, harusnya disiapkan dengan membenahi hatinya. Ya, mengisi ruang pikirannya dengan ilmu, digerakkan raganya dengan ibadah dan aktivitas yang baik. Mak-mak juga banyak kasus terjadi ketika ia merasa terluka dalam kehidupan rumah tangganya. Ketika impiannya seolah terhampas dengan pahitnya, terhampas oleh pahitnya karang realita. Kemudian dia tidak menyikapi dengan cara yang baik, kembali kepada Allah, mengadu kepada Allah, mendoakan suaminya. Dia justru curhat, banyak curhatan-curhatan di Facebook itu, dikomentari juga sama mak-mak, ya, tertulis seandainya saja bunuh diri itu bukan hal yang diharamkan, maka saya akan melakukan sekarang. Tulis di Facebook, dia telah membuatku terluka. Siapa Umu? Siapa Umu? Lanjut. Padahal mungkin ya suaminya pulang dari masjid, setelahnya sayang-sayangan, tetapi orang telah menceritakan tentang keburukannya. Jadi jangan seperti itu. Ada yang tampilkan cegah, ya, tidak diperbolehkan. Itu rahasia rumah tangga harus dijaga. Allah taala misal. Saya kira para jomblowati menantilah dengan penuh kesabaran. Allah taala misal. Masya Allah, Masya Allah. Berkaitan tentang jomblowati nih Ustaz. Maaf ini bukan secara umum nih Ustaz. Saya pernah mendengarkan bahwa seorang wanita soleha yang kemudian menanti seorang imam yang soleh, yang baik, lalu kemudian dia menawarkan dirinya kepada laki-laki yang dia lihat, sosok yang dia idamkan, sosok yang dia lihat sebagai orang yang baik agama dan akhlaknya. Lalu dia menyampaikan ya tentang keinginannya. Apakah itu boleh atau aib dalam agama, Ustaz? Menjemput jodoh bukan berarti menafikan ikhtiar. Dan bagi wanita, dia bisa melakukan ikhtiar dengan tetap menjaga kehormatannya. Secara hukum syar'i boleh ya bagi kita menawarkan putri kita, ya teman kita, rekan kita, ya kepada seorang laki-laki yang soleh. Sebagaimana kita mendapatkan ya Syekh di Madian itu yang menawarkan salah satu putrinya kepada Musa alaihissalam. Dan begitu pula seorang wanita diperbolehkan dalam agama menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh. Ingat, soleh, bukan toleh. Seorang laki-laki seorang perempuan yang mendambakan seorang imam. Imam yang soleh yang diharapkan akan membuat akhlaknya semakin mulia. Yang akan membuat pengetahuannya tentang agama semakin baik. Yang akan membantunya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini boleh. Ya, dia tawarkan dirinya kepada seorang laki-laki yang saleh, yang ada dugaan juga berat bahwasanya dia akan diterima. Tidak mengapa untuk dia datang, tapi lihat tentang urf dan kondisi yang ada. Ya, kalau dulu kan pada zaman Nabi ada perempuan langsung datang ya, disebutkan pada hadis Bukhari ya 5125. Ya, hadis 5125. Ya, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menawarkan alaka biya hajah, wahai Rasulullah, apakah engkau memiliki minat kepadaku? Maka kemudian Nabi perhatikan, lihat ke atas, ke bawah, kemudian Nabi tunduk. Artinya Nabi tidak menunjukkan adanya
hajat. Sampai ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, nikahkan aku dengan wanita tersebut. Ya, sampai akhirnya ujung-ujungnya dinikahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qad malaktuka bima ma'aka minal ya Quran 5125 dalam Sahih Bukhari. Dari sini kita bisa mendapatkan itu boleh ya, dan juga hadis yang telah kita sebutkan pada pekan yang lalu, ya seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditegur sama putrinya Anas, dan Nabi mengatakan ma'aqalla hayah, perempuan tidak tahu malu. Nah, kemudian dikatakan oleh Anas, ya khairun mink, dia lebih baik darimu, ragibat fi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fa aradat nafsaha alaih, dia lebih baik karena misinya bagus, tujuannya bagus, menikah dengan orang yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan dirinya, ya kembali kepada Nabi, Nabi terima atau tolak. Karena pernikahan itu mesti zaman ini zaman penuh dengan fitnah, tipu daya dan sebagainya, maka hendaklah dia lewat perantara ya, sampaikan kepada omnya, sampaikan kepada fulan, tolong sampaikan kepada seseorang kayak Khadijah ya. Khadijah itu menyampaikan ya keinginannya untuk diperistri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada sejumlah wanita juga datang di pasar, kemudian dia menyingkapkan wajahnya dan mengatakan, apakah engkau berhajat untuk menikah denganku? Ya, ini kan tergantung kondisi yang terjadi pada zaman itu. Tapi kalau zaman sekarang tetap sebaiknya untuk menjaga fitnah. Siapa tahu laki-laki bertakwa ternyata bukan, ya, laki modus, laki yang berbahaya, ya, yang akhirnya menjadi korbannya. Ya, ketika seorang laki-laki telah meruntuhkan dinding hatinya, banyak hal-hal yang dilakukan oleh laki-laki yang akhirnya membuat wanita terjebak. Banyak kasus yang seperti ini. Jadi agar menjaga diri kita dari fitnah, agar laki-laki yang kita kira baik, memang betul dia adalah orang yang baik, bagusnya lewat perantara. Cek and recheck siapa itu laki-laki, bukan cuma dengar-dengar saja. Cek baik-baik siapa itu laki-laki yang kita harapkan jadi imamnya. Kemudian kalau kita mendapatkan oke, ini termasuk laki-laki yang soleh, maka silakan ajukan diri lewat perantara. Jadi kalau di Bali bisa ajukan ke Ustadz Syahrul ya, dan anggota keluarganya ya, untuk mencarikan ya seorang imam dambaan, insya Allah ya. Jadi di sini alhamdulillah Ustadz banyak bunga-bunga menanti kumbang-kumbang dan kambing-kambing. Jadi ya, ayo di mana kaum laki-laki ya silakan halalkan ya wanita yang insya Allah Anda akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika riayah, himayah, dan juga islahan. Itu kemudian melindungi dan juga melakukan perbaikan yang mendidik pasangan hidupnya. Wallahu ta'ala misal. Ustaz, Masya Allah. Ada pertanyaan nih Ustaz. Bismillah, mau tanya bagaimana dengan istri yang sibuk kerja di luar rumah sedangkan suami tidak kerja? Silakan Ustaz. Iya, saya tidak bisa menjawab secara lebih rinci. Kalau di pertanyaannya ini mengembalikan kepada kasus yang ada dalam rumahnya, ya, karena tiap keluarga memiliki kekhasan dan karakter berbeda-beda. Mungkin ada kesepakatan sebelumnya yang terjadi yang kita tidak tahu. Tapi asalnya laki-laki itu dia yang keluar atau di rumahnya, intinya dia yang dominan untuk mencari nafkah. Tetapi kalau akhirnya ternyata yang lebih banyak itu istri, tidak mengapa. Ya, ada istri zaman sekarang dia bisnisnya dari rumah kan, online itu, ya lebih banyak pendapatan dari suaminya. Suaminya keluar keliling-keliling, dapatnya sedikit. Adapun istrinya memiliki pendapatan yang begitu banyak dan besar. Maka yang seperti ini tidak mengapa selama tidak membuat ya istri akhirnya pongah, ya sombong, ya besar diri dan merendahkan dan menghina suaminya. Tetapi tidak boleh suami yang suruh istrinya kerja. Kamu kerja, saya di rumah. Itu dilarang. Ya, saya di rumah, ya kamu saja karena kamu nampaknya lebih berbakat. Ya, kamu punya kemampuan untuk menarik orang agar bisa diterima kerja. Ini tidak boleh. Karena hal itu sangat rawan yang membuat istrinya berada dalam keadaan yang tidak baik dan terjebak dari beragam fitnah. Karena lelaki yang kurang cemburunya akan melahirkan banyak keburukan. Di antaranya membiarkan istrinya terlalu mudah keluar dan terlalu sering
keluar. Asalnya suami temani istrinya kemana-mana. Tapi kalau terlalu sering keluar juga, maka tentu kalau ditemani itu akan memberatkan. Tapi kalau dia keluar untuk hal yang bermanfaat, dia bekerja dengan tetap menjaga dari etika sebagai seorang istri, atau dia pergi belajar dan lain sebagainya, selama dia diizinkan oleh suaminya dan tetap memenuhi hak suaminya dan disetujui, maka tidak menjadi masalah. Walaupun secara prakteknya agak sedikit wanita yang kuat seperti ini, ya sedikit ya wanita yang bisa menjadi mom super ya. Dia keluar bekerja, kemudian di rumah juga dia bisa merawat anak-anaknya, kemudian juga bisa melayani suaminya secara baik. Tapi terkadang juga ada kondisi tertentu yang memang istri diterima PNS, suami tidak. Suami diminta untuk jaga anak-anak, jangan cuma jaga anak-anak. Silakan sibukkan dirinya untuk hal bermanfaat. Mungkin bisa menuntut ilmu, ya bisa belajar. Karena kalau laki-laki cuma tinggal di rumah saja ke anak-anak, ya anak-anak dirasa aman, akhirnya dia main HP saya dimainkan. Ya kemudian tiba-tiba ada game. Nah, ini kan banyak orang korban game ini karena nggak ada kesibukan. Ya, ketika dia ya banyak ini karena dipecat, ya karena di PHK, ya masih di rumah. Ya anak-anak di rumah, istri keluar, kemudian dapat game yang bagus. Ya apakah di Legend apa? Kemudian dia main, ya ketagihan. Tadi sudah sampai pada raja ke-6, ya. Dia belum berhasil saya taklukkan, ya. Mungkin saya mau bagaimana? Kebayang-bayang, kepikir-pikir. Ya, kepikir-pikir ya. Banyak kita temukan ya ikhwah zaman sekarang yang sibuk main game. Jadi tolong dikomunikasikan kembali bagaimana menjaga marwah ya seorang suami terutama di hadapan orang lain kan. Mungkin di sini tidak masalah. Tapi apa kata orang lain ya suaminya cuma di rumah saja ya tidak punya kepedulian ya. Maka sebagai seorang istri juga berupaya untuk bagaimana menjaga ya kehormatan dan marwah seorang suami. Ya saya mendapatkan banyak kasus tapi nggak semua ya. Ada seorang dia antar kota malah. Ya dia safar kemudian pulang jam 6. Kemudian ditanya bagaimana hubungan kalian, dia mengatakan saya tidak pernah berhubungan lagi sejak 2 tahun. Ya, tapi tinggal serumah. Allah taala bisa. Jadi komunikasi baik. Ya. Pertanyaan berikutnya, ini mungkin sejalan ini Ustaz. Ya. Dari Yaya Ruqayyah. Mau curhat Ustaz. Saya seorang ibu yang bekerja di luar rumah. Saya mempunyai anak yang didiagnosis sakit kelumpuhan otak. Saya bingung Ustaz. Memilih untuk tetap di rumah sepenuhnya menjaga anak dan berhenti bekerja, tapi saya juga takut Ustaz, jika saya tidak bekerja nanti kebutuhan kami tidak tercukupi, apatah lagi anak saya yang sakit memerlukan biaya yang besar untuk pengobatan. Mohon pencerahannya Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dan menjaga ibu agar tetap konsisten di atas kebenaran, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan anaknya ya diangkat ya penyakitnya dan sang ibu ya diberikan ya kesabaran. Jadi kan perempuan boleh saja keluar untuk bekerja, hukumnya boleh. Ketika dia sudah menikah dia minta izin kepada ya suaminya. Ketika dia masih sendiri maka dia tuanya. Dan ketika dia keluar falyakhrujna tafilat. Dalam hadis Nabi SAW, ke masjid saja disuruh untuk menjaga yang namanya etika dan adab. Tidak boleh mengenakan wangian, tidak boleh tampil memikat, ya, tidak boleh dia bertabarruj, dan juga menjaga pergaulannya. Ya, menjaga ya pergaulannya. Silakan dia keluar, dia jualan baju, ya, dia bisnis, silakan saja. Tetapi dengan tetap menjaga kehormatannya sebagai seorang wanita. Hafidhatun lil ghaib. Seorang wanita itu mulia di antaranya mampu untuk menjaga kehormatannya. Ya, jadi berbagai macam ya godaan-godaan di luar kita harus ingat, di luar kita akan bisa saja ya bersentuhan dengan yang namanya fitnah. Jadi ketika ada laki-laki ya, ketika ada siapa saja maka perlu dijaga. Wala takhdana bil qaul, jangan sampai kata-katanya ya mendayu-dayu yang bisa memfitnah orang. Kemudian jaga diri baik-baik dan banyak berdoa kepada Allah, maka insya Allah akan bukakan kelapangan dan kemudian dengannya bisa membiayai anak-anaknya dan diharapkan bisa mendapatkan kesembuhannya. Saya mengajak ya semua di sini yang mendoakan ibu ya agar ibu diberikan kekuatan dan anaknya juga diberikan kesembuhan
dan mudah-mudahan Allah limpahkan pahala yang besar. Dan Ibu, supaya bisa bersabar harus berkuat ketakwaan. Wasta'inu bisobri wassalah. Kata para ulama kita, kenapa digandengkan antara sabar dengan salat? Karena seseorang tidak akan mungkin bisa bersabar sampai dia memiliki hal yang dengannya dia bisa bersabar, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita pernah membaca bukunya Dale Carnegie, How to Stop Worrying and Start Living. Bagaimana dia berhenti dari kecemasan dan memulai hidup yang baru. Gara-gara buku ini banyak orang stres, jadi hilang stresnya, terangkat depresinya. Tapi tahukah Anda bagaimana akhir kehidupan Dale Carnegie yang bukunya jutaan kopi tercetak? Matinya juga apa Ustaz? Matinya juga bunuh diri. Ya, karena ada faktor-faktor, tidak bisa cuma sabar. Ya, tidak bisa cuma sabar, tidak bisa cuma husnuzon. Agar orang bisa husnuzon, dia harus beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin orang beriman kepada takdir kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Masya Allah. Ustaz, terakhir Ustaz. Sekarang kita di jam 21.57 nih. Tinggal 3 menit nih Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir bisa dijawab Ustaz. Singkat saja. Bismillah, afwan sebelumnya Ustaz mau tanya, bagaimana jika ada seorang istri yang ketika marah ia tidak menghormati suaminya, bahkan kadang mencaci, dan suaminya hanya diam saja. Bahkan ada yang beranggapan bahwa sang suami ini bodoh karena mau saja diinjak-injak sebagai pemimpin rumah tangga. Nasihatnya Ustaz. Satu sisi tidak boleh terprovokasi. Aina anta min rujulah, di mana kejantananmu, di mana posisimu sebagai seorang laki-laki. Jadi intinya gini, dalam memperlakukan pasangan mesti dengan cara-cara yang baik. An-Nisa ayat ke-19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dalam Sunan Ibnu Majah nomor 1977, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebaris di antaranya dalam Sahih Muslim ya 1468 dikatakan adalah fa innahunna khuliqna min bila istausu binisai khairan. Bersikap baiklah kepada ya pasangan kita. Kemudian mengamalkan jiwa seorang pemimpin. Ya, jiwa seorang pemimpin itu banyak. Bagaimana sikap seorang pemimpin? Di antaranya yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah tadi ya pada kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin halaman ke-76, irsaduhunna ila tariqiddin. Tugas suami itu membimbing istrinya, islahuhunna wa irsaduhunna ila tariqiddin, memperbaiki dan membimbing istrinya untuk taat menjalankan agama. Agar mereka taat menjalankan agama, maka seorang suami tanggung jawab, nafkahnya jalan, ya, dan sisi-sisi yang tadi kita katakan tadi, emas beras keras itu dia penuhi, ibadahnya baik kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dijadikan sebagai contoh. Agar kata-kata didengar, karena mungkin istri dengarkan susah, istri mendengarkan suami kalau suaminya toleh. Jadi suami itu perkuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala agar ibadahnya kuat, perlakukan istrinya secara baik dan mulailah berpikir bagaimana kiat saya untuk bisa bimbing istri saya. Ini masalah utama, istri saya belum soleha. Tapi Allah telah berikan amanah kepada saya untuk mendidik istri saya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jangan langsung mengeluh suami istri suka begitu. Tergantung suaminya asalnya. Asalnya suaminya tergantung suaminya. Maka suaminya berupaya untuk mendidik istrinya. Kalau kekurangan sabar, tetapi kalau pelanggaran agama itu harus diingatkan. Ya, sebagaimana kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika istrinya hanya menyebutkan madunya itu pendek. Dikatakan kepada Aisyah, laqad qult kalimah, engkau telah melontarkan satu kata, law muzijat bimail bahar lamazajathu. Engkau telah melontarkan satu kata yang seandainya tercampur dengan air laut, maka air laut tersebut akan najis. Padahal cuma bilang itu kecil orangnya. Ya. Dimarah oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan kepada seorang wanita tidak menjadi alasan kita tutup mulut terhadap kemungkaran yang dia lakukan. Cuma caranya perlu lebih baik. Ya, ini istrinya suka marah-marah, ya kemudian suka melontarkan kata-kata yang buruk. Ini karena awalnya kita lihat kepemimpinan suami. Maka suami harus dekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kemudian juga memperlakukan istrinya secara baik dengan melaksanakan hak-hak istrinya, kemudian belajar baik-baik agar dia punya ilmu bertambah dan tahu bagaimana cara berkomunikasi kepada istrinya. Nanti kalau istrinya masih kayak begitu, barulah langkah berikutnya, ya, dia dengan cara perempuan yang membangkang,
dikasih nasihat petua yang baik, ditakut-takuti dengan siksa Allah kalau melanggar, diberikan semangat dengan surga. Kalau tidak bisa, maka wahjurhum fil madaji. Ketika tidur dia tidak satu ranjang, dia berpaling. Atau sebagai mengatakan tidak perlu diajak bicara. Ya. Kemudian kalau tidak mampu diberikan pukulan, tapi tidak boleh melukai. Tapi sebagai mengatakan tidak perlu, kalau memang pukulan janganlah dilakukan. Tapi kalaupun dilakukan, maka kata Allah Subhanahu wa taala silakan dipukul, tapi kata ulama kita tidak membekas, tidak memberikan bekasan. Pukulan yang mendidik seperti pukulan yang pulpen, ya kayak gitu mereka katakan. Di tangan istri itu sama kayak buat suami ya, dia ketika dia membuat suaminya tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka silakan lepaskan perempuan yang seperti itu. Tapi jangan lepaskan sekarang ya. Ya, berusaha juga. Masya Allah luar biasa, dulu istri saya ya akhlaknya seperti itu, tapi dengan sentuhan dakwah suaminya menjadi wanita yang soleh. Banyak saya temukan laki-laki luar biasa, istri yang biasa ya tidak mengerti tentang jilbab juga, malah maka ketika dia nikahi, dia berikan sentuhan dakwah, dia tunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, tutur katanya baik, ya, memberikan perhatian, dia didik, ya, diajak istrinya pengajian, ya, di-share kebaikan, akhirnya istrinya berubah. Ya, jadi ini jangan mau jadi laki-laki DKI, di komando istri, ya. Ini bahaya. Kalau sudah DKI, mana mungkin bisa SNI atau ISO, ya. Ustaz ini lebih mengerti istilah itu. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sukses di dalam merangkai rumah tangga hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustaz atas semua pemaparannya, materi dan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Masih banyak sekali pertanyaan yang ada di room chat kita. Insya Allah kita akan kirimkan Ustaz untuk mungkin dijawab lagi di siaran tanya Ustadznya ya Ustaz ya. Insya Allah. Belum ada yang masuk. Belum ada yang masuk. Jadi. Baik teman-teman sekalian, para hadirin peserta partisipan teman ngobrol di malam hari ini, alhamdulillah tadi kita di angka 170 lebih ya Ustaz ya. Mudah-mudahan kedepannya teman-teman semuanya bisa berkontribusi untuk menyebarkan informasi, link dan juga pamflet kita, flyer kita kepada teman-temannya, sehingga lebih banyak lagi orang yang bisa mengambil manfaat dari program ini. Insya Allah menjadi jariah buat kita semuanya yang menjadi bagian daripada tersebarnya ilmu, apalagi keluarga itu adalah untuk baik arahnya menjadi keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kehidupan keluarga yang bagus akan mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita. Anak-anak juga menjadi bagus, kehidupan pertentangan menjadi bagus. Harmonisan itu akan menguatkan sebuah negeri. Karena itu kita ajak buat teman-teman semuanya, yuk kita mengambil bagian dalam menyebarkan informasi tentang program dakwah via Zoom ini dalam acara teman ngobrol di berikutnya. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya insya Allah ada giveaway bagi teman-teman yang bisa memberikan rangkuman bagus ya untuk malam hari ini. Insya Allah, dan kita akan share lagi keberuntungan yang lainnya bagi teman-teman yang ikut berpartisipasi membuat rangkuman, karena rangkuman itu akan kita sebarkan. Kita akan sharing ke teman-teman yang lainnya yang mungkin tidak ikut di grup ini. Entah berapa banyak orang yang akan membaca rangkuman, akan banyak orang yang bisa saja mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu, mendapatkan masukan-masukan yang baik. Tadinya mungkin ada problem dalam rumah tangganya, setelah membaca rangkuman itu kemudian bisa mendapatkan masukan positif dan akhirnya bisa memperbaiki keluarga mereka. Anak-anak mereka juga akhirnya mendapatkan dampak-dampak yang positif setelah itu. Nah, itu amal jariah buat Anda. Karena itu, ayo teman-teman bergabung dalam grup kita di Teman Ngobrol dan buatlah rangkuman untuk setiap sesi pertemuan kita dengan Ustadz kita. Nah, teman-teman sekalian,
Akhirnya malam hari ini kita masih di filosofi ya, itu keras. Insya Allah di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustadz kita atas ilmu dan waktunya di malam hari ini. Terima kasih banyak saya sebagai moderator ucapkan kepada seluruh partisipan yang sudah hadir di grup ini. Ikuti dan dukung Sakinah TV dengan subscribe, like, dan juga video-video yang ada di Sakinah TV. Dan jangan lupa ikuti juga di USH Channel. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Ketemu lagi di waktu yang akan datang. Jazakumullahu khairal jaza. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.